Assalamualaikum, Pak Hakim. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat, sehat yang prima sehatnya. Jadi, ada apa ini, Pak Hakim? Kelihatannya kok ada yang ingin disampaikan atau kita diskusikan hari ini. Iya Bu, ini saya ada sedikit masalah di kelas. Eh, Walaupun sedikit, tetapi menjadikan eh, pikiran saya, perasaan saya gelisah Bu. Dari masalah yang saya hadapi ini, apakah saya boleh meminta waktu sebentar untuk sharing-sharing sama Bu Nani tentang permasalahan yang saya hadapi kali ini. Tentu saja boleh, Pak. Kira-kira permasalahan apa sih yang Pak Hakim hadapi? Bisa diceritakan, Pak? Jadi permasalahannya seperti ini, Bu. Di kelas saya ada salah satu siswa yang hingga sampai sekarang tidak pernah mengerjakan PR ataupun tugas-tugas yang sepertinya asal dalam mengerjakan. Kemudian siswa tersebut juga sering melamun dan kurang bersemangat. Padahal waktu sebelum sekarang siswa tersebut termasuk siswa yang ceria, siswa yang penuh dengan semangat yang tinggi seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Ada salah seorang siswa di kelasnya Pak Hakim yang tadinya ceria dan sekarang menjadi sering melamun, tidak bersemangat. Juga tidak pernah mengerjakan PR ya, Pak? Iya betul, Bu. Anak tersebut Iya. tidak pernah mengerjakan PR seperti itu. Ya, jadi kira-kira kenapa ya, Pak, sehingga siswa tersebut itu bersikap seperti itu? Jadi tidak bersemangat, tidak ceria itu kira-kira apa ya, Pak? Sehingga bersikap seperti itu? Itu dia, Bu, permasalahannya, Bu. Eh, Sudah pernah saya panggil seminggu yang lalu. Saya sudah memanggilnya, kemudian saya juga sudah ajak berdiskusi atau berbicara, tetapi sejauh ini yang saya amati dan saya lihat siswa saya ini belum menunjukkan perubahan dalam artian dia belum melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ketika saya coba memberikan tugas kembali, terlihat cuek, anak itu terlihat cuek, malas dan nggak ada antusiasnya, tidak ada antusiasnya. Kemudian menurut saya apa yang dialami oleh murid tersebut atau siswa saya ini mengalami hal yang membuat dia berubah seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Jadi sudah dipanggil ya, Pak? Sudah, Sudah, Bu. iya, sudah diproses pemanggilan, tetapi kondisinya masih belum berubah. Jadi, apa tindakan yang akan Pak Hakim ambil eh, untuk menghadapi atau Pak Hakim eh, menghadapi permasalahan itu? Apakah Pak Hakim akan mengabaikan atau akan membiarkan siswa tersebut seperti itu, Pak? Tentu saja tidak, Bu. Saya tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja tanpa solusi. Jadi yang saya pikirkan bagaimana cara untuk mencari solusinya saat ini, Bu. Oke, Pak. Jadi sebenarnya Pak Hakim ini punya siswa yang menurut Pak Hakim eh, seorang siswa itu mempunyai masalah yang belum diketahui. Kira-kira permasalahannya jadi apa ya Pak Hakim inginkan eh, dari siswa ini sebenarnya Pak Hakim? Kalau dan ulang, bisa diulangi, Bu, mungkin pertanyaannya tadi Iya, kurang jelas ini. iya Pak.
Ya, Pak Hakim. Jadi kan Pak Hakim punya siswa yang menurut Pak Hakim itu salah seorang siswanya itu mempunyai masalah yang belum diketahui apa permasalahannya. Jadi apa yang Pak Hakim inginkan dari siswa ini sebenarnya, Pak? Oh iya Bu, terima kasih Bu. Eh, Tentu saja yang saya inginkan Bu adalah siswa yang ceria, siswa yang semangat kembali, kemudian siswa yang mau mengerjakan PR seperti dulu. Kemudian karena dia tergolong siswa yang mampu dan dalam berpikir dan kritis, saya ingin menggali lagi kemampuannya dalam berpikir kritis, kreatif, serta ingin menggali juga potensi yang ada pada dirinya. Karena akhir-akhir ini perubahannya cukup besar, Bu. Jadi saya merasa bingung dan khawatir dengan siswa tersebut. Baik, Pak Hakim. Jadi Pak Hakim merasa prihatin jadinya ya, Pak ya. Iya, Bu. Ya, dengan melihat siswa yang tadinya ceria, kemampuan berpikirnya juga bagus, tetapi akhir-akhir ini menjadi malas gitu ya, Pak. Iya. Ya, jadi terlihat perubahan yang signifikan dari dulu hingga akhir-akhir ini. Kemudian, eh, jadi setelah terjadi dari kapan ini Pak Hakim, siswa itu menjadi malas, kemudian tidak semangat, tidak ceria lagi. Itu mulai dari kapan Pak Hakim? Kalau menurut pengamatan saya, sudah sekitar 3 minggu yang lalu, Bu. Kemudian pernah saya panggil untuk berbicara mengenai masalah yang dihadapi. Bahkan sudah saya terapkan juga dengan menggunakan segitiga restitusi. Tetapi siswa tersebut belum muncul tanggung jawabnya seperti itu, Bu. Oh iya iya Pak Hakim. Berarti sudah pakai segitiga restitusi pula ya Pak untuk mengatasi masalah ini. Iya, Bu, sudah pakai Ya, segitiga restitusi. ya bagus sekali ya Pak. Jadi kalau begitu, kira-kira tindakan apa yang akan Pak Hakim ambil untuk memperbaiki situasi ini Pak? Jadi untuk memperbaiki situasi atau masalah tersebut, yang akan saya lakukan adalah saya akan berbicara dengannya, Bu, dengan siswa tersebut. Berbicara dari hati ke hati dan itu akan saya lakukan setelah pelajaran selesai. Bahkan jika memungkinkan, saya juga akan berbicara dengan cara melihat-lihat halaman sekolah ataupun eh, dengan cara yang lain mungkin Bu, supaya bisa eh, bisa berbicara betul-betul anak tersebut bisa jujur lah, Bu, bisa jujur. Soalnya waktu itu atau kemarin ketika dia saya panggil ke kantor, saya ajak ngobrol, dia belum terbuka, Bu. Mungkin karena dia malu atau enggan untuk berbicara. Saya juga masih bingung, Bu, dalam situasi seperti itu. Oh iya iya Pak. Kemungkinan ada rasa malu karena ada guru lain ya Pak di kantor, sehingga untuk berbicara pun dia itu enggan ya Pak. Ya mungkin malu di kelas ya, mungkin siswa tersebut malu, Bu, ketika berbicara di kantor. Kemudian di Kelas kelas berapa ya Pak siswa itu ya Pak? di kelas 4 Bu, di kelas 4 kelas yang saya ampu seperti itu. Oh iya iya Pak. Berarti ini cukup mengesan ya Pak ya. Seandainya ini masalah sudah tidak bisa diatasi, ada nggak rencana lain yang Pak Hakim akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk terkait masalah ini, saya ada rencana lain, Bu. Saya akan datang ke rumahnya atau berkunjung langsung ke rumahnya. Kemudian saya akan berbicara dengan orang tuanya, mencari hal-hal yang menyebabkan anak tersebut tidak semangat. Eh,
yang tentunya nanti dari kunjungan saya dengan orang tua atau obrolan saya dengan orang tua diharapkan bisa membantu dalam masalah mengatasi masalah ini, Bu. Iya, saya rasa itu tepat sekali Pak Hakim, karena kita tidak tahu siapa siswa kita ini di rumah, bagaimana keadaannya, apa orang tuanya, keluarganya bagaimana. Terus, jadi alternatif ini Pak Hakim akan langsung komunikasikan dengan orang tuanya ya Pak? Iya, Bu, secepatnya saya akan lakukan. Mungkin besok. Oh iya, secepatnya ya Pak Hakim ya. Jadi ada dua kemungkinan yang akan Pak Hakim terapkan ya Pak. Ada Iya, Bu. mengajak berbicara dari hati ke hati, kemudian sambil berkeliling lingkungan sekolah, dan rencana yang kedua atau alternatif yang kedua itu dengan menggunakan kunjungan ke rumah ya Pak, atau mendatangi ke rumahnya agar bisa berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Iya, Bu. Setelah itu eh, melakukan sharing ini ya Pak, apa ada hal lain yang ingin Pak Hakim sampaikan atau Pak Hakim bagikan? Eh, Bagaimana kalau dilakukan pemantauan juga, Bu, terhadap siswa yang mengalami apa kurang semangat seperti itu, Bu? Pemantauan yang seperti apa yang Pak Hakim maksudkan? Begini, Bu, kan sudah ada komunikasi dengan orang tua. Nantinya ada komitmen atau kesepakatan antara kita atau kita antara kita untuk mengadakan kesepakatan dengan orang tuanya. Dan bagaimana kalau orang tuanya itu bisa dilibatkan sebagai pemantau untuk melaporkan perubahan anaknya tersebut, Bu. Bagus itu Pak. Berarti orang tuanya juga mengetahui perkembangan anaknya. Bagus sekali, Pak. Saya setuju. Dan kita bersinergi antara sekolah dengan orang tua saling memantau perkembangan siswa atau anak tersebut. Jadi saya rasa bisa diterapkan itu, Pak. Semoga apa yang diinginkan akan terrealisasi berjalan lancar. Siswa tersebut akan kembali seperti semula ya, Pak. Ya, Bu, mudah-mudahan dapat kembali seperti semula. Ya, jadi sekarang bagaimana perasaan Pak Hakim setelah berbagi rasa dengan saya, Pak? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega dan plong dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada, permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama Pak Hakim. Minggu depan saya ingin mendengarkan lagi kelanjutan ceritanya ya Pak, setelah strategi dan langkah-langkah tersebut diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut dan bagaimana progresnya. Siap, Bu. Besok aku akan ceritakan. Mudah-mudahan sudah ada perubahan dari perilaku anak tersebut. Oke Pak, semoga semua baik-baik saja kembali seperti semula. Itu dulu ya Pak, bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum Pak. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.